Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam semangat AKD Channel. Yuhu. Nah, sekarang saya ketemu dengan salah satu pemimpin di mana saya dulu pernah kerja. Ya ini salah satunya Pak Perdi ini sebagai pemimpin saya. Nah, sekarang saya pengen berbagi di mana dulu saya pernah kerja sama beliau ini, yang mana saya harus ditarget dalam perjalanan ke outlet ataupun ke koperasi dan sebagainya. Nah, saya ini pengen berbagi dan berbagi sesama teman-teman gimana cara sih untuk dulu saya kerja di motoris ya Pak. Ya, Motoris yang harus ditarget dengan bawa barang yang segitu banyak tapi harus habis. Nah, menurut Bapak sendiri gimana sih yang dibilang motoris, sales motoris itu yang harus kita itu melakukan apa aja sih Pak kalau di bidang sales motoris? Kalau tadi sudah dibuka ya sama si Dul, ya memang dia dulu pernah satu tim dengan saya untuk di motoris di salah satu distributor di Jakarta. Iya. Oke. Dalam perjalanannya memang nggak mulus ya, awal-awal mungkin bagi para penonton yang melihat, mungkin kalau yang belum pernah berkecimpung, belum pernah terjun ke dunia motoris atau dunia sales, mungkin akan kaget. Iya. Sempat kaget gitu kan, gitu kan. Betul Pak, itu saya benar-benar loh ngerasain kagetnya itu sempat kaget. Tawanya iya benar ada benar-benar. Kaget gitu kan, sempat resign gitu kan. Dalam cuma waktu kalau nggak salah 2 bulan atau 2 bulan di resign. Betul. Resign terus mentang langsung nyari kerjaan nggak jelas tiba-tiba telepon lagi kan. Telepon lagi, Pak masih kurang nggak? Oh kurang, betul masih kurang gitu. Dan memang saya melihat seseorang kalau bicaranya untuk kerja dalam performa, terus juga attitude, terus juga ya hampir kriteria yang menurut saya performanya semuanya itu bagus, terus dia resign dan tidak ada masalah dalam hal apapun gitu ya, artinya baiklah, masuk baik dan luar baik, dan dia mau balik lagi, yang bagi saya jadi masalah gitu. Selama memang dia ada niat kerja gitu kan. Ya, dari situ mungkin sedikit perjalanan tentang goal untuk jadi motoris. Dan ya memang kalau cerita awalnya gitu kan, bagaimana untuk motoris bisa achieve penjualannya bisa habis tadi yang bilang sama Dul. Saya pernah mengalami sebelumnya jadi motoris, sebelum menjadi leader gitu kan. Ya kan? Saya mengalami jadi motoris, ya mungkin memang disebut hoki juga, boleh dibilang memang rezeki juga gitu kan. Ya, itu semua itu jadi satu ya. Kan yang paling penting adalah itu takdir. Iya, itu takdir. Ya, dan nasib kalau lagi kalau takdir tidak bisa dirubah, tapi kalau nasib bisa dirubah gitu ya. Makanya teman-teman kalau pengen merubah itu berarti nasibnya ya. Nasib yang dirubah, nasib harus bukan dirubah. takdir. Bukan Kalau takdir tidak bisa dirubah, nasib masih bisa dirubah. Iya Pak, betul. Ya. Nah, perjalanan saya jadi motoris memang tidak lama, gitu kan. Cukup singkat menurut saya, gitu. Singkat menurut saya. Di perjalanan saya menjadi motoris, kalau nggak salah hitungan saya itu sekitar 6 sampai 7 bulan. Dan alhamdulillah memang dalam perjalanan saya jadi motoris yang ya kalau bicara pencapaian, alhamdulillah saya chip. Tapi hanya 1 bulan saya tidak chip, di mana di situ saya minta tolong gitu ya. Saya akan usahakan di next ke depan gitu. Saya akan coba usahakan selalu chip. Alhamdulillah saya chip. Dan di sekitar kalau nggak salah 7 atau 6 bulannya itu saya dapat promosi dari leader saya untuk naik menjadi leader ya, tim leader atau TL dari motoris jadi leader. Jadi leader ya, jadi leader. Nah,
jadi pemimpin itu memang ternyata nggak mudah. Betul, betul, setuju. Dan perjalanannya pun nggak mudah, ya ibaratnya hidup banyak kerikil gitu kan, kerikil sama seperti ya perjalanan dari motoris. Awalnya jualan bagaimana, jadi gitu kan. Nah, setelah dari situ sedikit perjalanan saya dari motoris, terus saya jadi leader, gitu kan. Dan saya ingat ada satu pesan yang melekat sampai saat ini, yaitu seorang PIC saya. Gitu. Saya ingat banget seorang PIC saya. Tidak perlu sebutkan namanya, tapi cukup di hati saya. Dia bilang gini, karena kita sama-sama Muslim, PIC saya Muslim dan saya Muslim, dia menyebutkan Allah telah menentukan orang atau hambanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah telah menentukan, artinya Allah menentukan dia layak untuk menjadi pemimpin. Gitu. Jadi Allah yang nentuin, bukan kita juga. Kita boleh berusaha semampu kita. Tapi ingat, penentuan ada di tangannya Allah. Kembali ya. Balik lagi. Betul. Itu masih saya ingat sampai sekarang. Nah, di perjalanan saya sama Dul gitu kan, ketemu di salah satu distributor di Jakarta dan teman-teman yang lain ya. Iya sama ya. Kita tim ada beberapa. Saya pegang saat itu ada tim ada 5 motoris. Ada 5 motoris ya. Teman-teman mudah-mudahan sih masih sehat walafiat. Amin ya Allah, untuk teman di luar sana ya. Amin ya. Ya semoga sehat nih yang nonton video ini ya. Ya sekali lagi ya semuanya pada sehat. Rezeki lancar amin. Pesan satu jangan lupa like and subscribe. Makasih Pak. Nah setelah masuk gabung dan di situ ya apa yang saya alami waktu jadi motoris, histori saya, pengalaman saya jadi motoris, saya coba berikan kepada teman-teman yang saya pegang, itu tim motoris saya, gitu. Saya kasih masukan, saya kasih ujangan, apa yang saya dapat sebelumnya historinya, gitu kan, ini loh, seperti ini, contoh misalkan, bagaimana caranya tadi dulu bilang. Bagaimana caranya membawa barang banyak seperti itu harus habis, gitu kan. Betul. Nah, kadang kan orang suka memanggil atasannya dengan kata bos, bener gak sih? Betul kan, bos. Gitu. Betul. Nah, sebenarnya kalau menurut saya yang bicara bos itu adalah orang-orang atau customer atau pembeli yang membeli produk kamu. Nah, berarti ingat ya, bos itu adalah orang yang beli produk kamu. Jadi kamu panggil bosnya harusnya ke dia. Gitu loh, bukan ke saya atau ke istilahnya ya pimpinan atau gimana, bukan. Yang namanya bos, yang sebenarnya menurut saya pribadi adalah orang yang beli produk kamu. Sekarang gini, kalau seandainya orang itu atau customer itu tidak membeli produk kamu, kira-kira produk kamu habis atau tidak? Enggak. Pasti enggak habis, gitu kan. Itulah bos kamu, makanya bagaimana kamu melayani bos kamu. Artinya tanda petik bukan melayani yang negatif loh, gitu kan. Positif ya. Ya, artinya positif. Kita mungkin positif. Misalkan contoh, produk kamu misalkan adanya taruh di misalkan kayak di rak, gitu kan. Di rak apa jangan. Atau mungkin kalau yang berupa produk minuman, itu taruhnya mungkin di chillernya, di showcase-nya. Nah, itu pertama kalau menurut saya bagaimana melayani, yang pertama adalah rapihkan produknya mereka. Yang pertama produknya mereka dirapikan, misalkan di raknya atau di pajangannya atau mungkin yang ada pendingin di kulkasnya dirapihin gitu kan. Nah di situ sambil dibersihkan sambil dirapikan. Yang kedua menurut saya adalah cek expired. Ya. Oh iya, itu kalau minuman masa berlaku betul. Itu cek expirednya atau masa berlakunya. Ya mungkin semua udah paham. Yang pertama masuk, yang pertama keluar, ya kan? Artinya yang pertama masuk misalkan contoh barangnya tanggal misalkan di tanggal sekarang 2020, ya 2020 ini direkam 2020. Misalkan di tahun 2020 bulan Juli, di bulan Juli tanggal 1 misalkan. Tanggal 1 masuk dan itu harus ada paling depan. Dan misalkan besok masuk lagi barang tanggal kadaluarsanya itu tanggal 5. Nah, tanggal 5 itu adanya di belakangnya. Terus seperti itu. Jadi, kalau menurut saya yang pertama kali masuk dan pertama kali harus ada di depan. First in, first out bahasanya. Ada juga yang mungkin terkadang dari gudang atau mungkin dari pengiriman. Itu terkadang ada suka karena terbalik. Entah di
selisihnya di mana. Iya. Saya kurang paham, artinya selisih itu penataan, terus pengecekan kadaluarsanya mungkin di tadi gudangnya atau di mungkin bagian apanya, saya kurang paham. Itu karena suka terbalik. Jadi kita hari ini bawa barang yang fresh expirednya atau kadaluarsanya lebih lama, giliran yang seminggu lagi atau berapa hari lagi, ternyata masa berlakunya lebih cepat. Nah, itu kita putar. Jadi kita putar yang lebih dekat ada di depan. Jadi customer yang beli itu adanya ngambil di depan gitu loh. Ngambil yang depan, ngambil yang lebih cepat masa berlakunya itu yang lebih tua gitu. Yang masih muda ada di belakang. Maksudnya yang masih jauh ya masa kadaluarsanya. Jadi seperti itu. Terus itu yang kedua, yang ketiga, kalau misalkan ketemu gitu kan ini bentuknya peduli ya, bentuk peduli. Ini semua pedulian ya. Terus yang ketiga, ketika lagi kita merapihkan, terus yang kedua adalah melihat masa berlaku, dan yang ketiga adalah kalau ketemu sekiranya itu adalah masa berlakunya sudah dekat, kita info ke pemiliknya. Si bos tadi itu yang beli produk itu kita rapikan, kasih tahu bos ya, atau mungkin ya kita panggil pak atau ibu atau apa lagi, panggilan akrab kita ya. Yang penting kita harus sopan, ingat sopan santun itu adalah nomor satu untuk jiwa sales. Betul, jiwa sales seperti itu. Keramah tamahan itu harus selalu ada itu. Dan mungkin kalau ada ada yang mungkin bilang penampilan juga oke, penampilan juga memang penampilan juga, tapi paling enggak sopan santun itu penting. Iya, Seperti itu disampaikan, dan setelah disampaikan itu yang ketiga ya, disampaikan ada expired. Setelah itu kita catat, gitu kan, kita catat berapa banyak, kita sampaikan. Setelah menampilkan, menginformasikan, kita cek ke gudangnya dia, tapi syarat dengan izin dia. Ikan loh, kalau izin nggak bisa, harus izin dulu. Pak, saya mau lihat stoknya. Apa stoknya? Ya stok produk kita. Produknya apa gitu kan? Entah minuman atau makanan apa, itu kita harus izin dulu, permisi ya. Balik lagi sopan santun. Ingat aturan di negara ini, kalau nggak sopan santun ya berarti Anda kalau bahasanya itu songong. Kurang etika ya. Betul, attitude-nya nggak disekolahin bahasanya. Kita izin gitu kan, setelah diizinkan, kalau memang udah biasa sudah akrab gitu kan, ya kita jangan mentang-mentang udah akrab, main selonong boy, nggak bisa gitu juga gitu kan, tetap izin. Setelah izin, terus kita cek gitu kan, apa yang produk yang kosong, kita catat lagi, kita sampaikan kepada si pemilik gitu kan, pemiliknya atau si bosnya. Pak, ini stoknya sekian, ini produknya ini yang ada ini, kurangnya ini Pak. Kita sampaikan, misalkan itu udah keempat ya, udah keempat. Kelima, yang kelima kita sampaikan, misalkan ada produk baru. Ini Pak, ini ada produk baru. Itu entah itu gramasinya, entah itu rasanya, entah itu memang di produk kemasan gramasi, kemasan, rasa gitu kan. Kita kasih tahu semuanya gitu kan. Ini produk baru, mau dicoba nggak? Boleh dong gitu, coba boleh lah Pak, coba misalkan tadinya misalkan satu karton isi 12, ya mungkin Pak coba deh 4 piece dulu gitu kan, siapa tahu gitu kan. 4 piece mungkin ada variannya yang baru, ada 4 rasa atau 3 rasa, coba dulu, nggak ada salahnya gitu. Coba ya. Bagaimana kita cara ngelobinya? Balik lagi, kalau kita memang sopan dengan pemilik, kita ramah dengan pemilik, kita care atau peduli dengan si pemilik, yang balik lagi tadi masalah expired, dia pasti kan, yaudah coba aja taruh situ, misalkan sama situ, silakan dulu taruh aja gitu kan. Udah saya beli sini 3 piece nggak apa-apa, 3 piece atau 4 piece kita coba. Pasti saya berani jamin, orang kalau misalkan sopan gitu kan, santun gitu kan, dia pasti bakal mau gitu. Apalagi sudah akrab, dan apalagi misalkan ya mungkin dari pembelian gitu kan, ada promosi, dapat apa, kita jujur dengan dia. Kita kasih misalkan berhadiah ini Pak, beli 2 gratis 1, misalkan dapat gelas atau dapat apa gitu kan, kita kasih. Kita orang demen gitu, orang demen. Artinya iya gue perhatiin nih secara nggak langsung gitu, betul nggak sih? Betul. Kita perhatiin. Itu yang mungkin saya selalu dalam benak saya juga dulu sambil saya jalan, kalau setelah kita ke gudang kan tuh Pak, kita mau untuk pergi kita itu dari perjalanan itu harus kayak seperti apa ya supaya kita barang itu keterima. Ya itu salah satu yang tadi Bapak bilang, semua itu saya usahakan untuk ramah tamahnya ada, sopan santunnya juga
juga, pokoknya yang kayak gitu emang saya pakai Pak, jujur Pak. Mungkin saat ini juga saya kerja juga tetap saya ke ramah tamahan itu emang diutamakan. Ya. Terus sebelum saya lanjut saya mau nanya, kenapa saya yang dipilih? Aduh, kalau masalah saya harus dipilih ya betul Pak. Kalau dulu kan sebelumnya kan sama saya nih. Nah. Terus sebelumnya juga ada apa dengan teman saya gitu kan, dengan banyak orang lah. Kenapa nih saya di wawancara nih? Kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu. Kita kan pengen tahu nih gitu. Betul. Kenapa sih kok kita dipilih? Pasti kan ada suatu hal yang kita pengen tahu gitu kan. Boleh mungkin jadi gini Pak, kalau saya sih orangnya simpel ya Pak, untuk menilai seseorang dan mungkin bagi saya itu buat motivasi orang, diri saya khususnya buat jauh lebih baik ataupun kepribadian kayak saya, yang tadinya mungkin saya dulu pemalu Pak, jujur aja Pak. Dunia sales sama sekali gak kepikiran. Dunia sales saya belum sama kepikiran sama sekali ya. Karena memang belum pernah. Karena belum pernah. Tapi semua itu mencoba. Ya, pasti ada proses ya. Proses ya. Semua itu dicoba dulu gitu kan. Nah, saya menilai Bapak itu satu simpel Pak. Orangnya itu bijak. Alhamdulillah. Bijak Bapak ini, beliau ini Pak Ferdi ini benar-benar sungguh bagi saya ya. Ini secara pribadi, orangnya bijak dan tidak memaksakan untuk kamu harus begini gitu kan. Maaf nih Pak nih, bukan saya ngangkulin Bapak ya, maaf ya, cuma emang setiap karakter orang kan beda-beda nih Pak. Setidak-tidaknya itu bisa menilai dong gitu, mana yang istilahnya itu hak pribadi dong nilai ya. Maksudnya gini Pak, ada seseorang yang jadi pemimpin itu kayaknya sifat itu menyuruh harus begini-gini nih. Terkadang maaf untuk hal pemimpin ya, untuk kepribadian itu jauh dari apa yang dia suruh. Nah, kalau Pak Ferdi jujur gitu loh, apa yang saya tiru sama beliau itu dengan kata-katanya, dengan bahasa apa ya, dibilang ke sosial sama sesama orang gudang atau orang kantor, kayaknya dia orangnya langsung akrab gitu. Nah itu yang harus kalian di sales yang lain tuh, gimana cara kita harus masuk ke dunia yang baru tapi kita langsung akrab, itu susah loh. Nah kalau Pak Ferdi orangnya masuk aja kemana aja gitu loh. Nah inilah yang saya senang gitu loh. Makanya saat ini saya bertemu dengan beliau ini bagi saya motivasi ya buat pergaulan kita itu di mana yang positif ya kita ambil Pak. Benar nggak Pak? Ya semua pergaulan itu tergantung diri kita. Nah maksudnya saya itu ada 2 tahun nih kita nggak ketemu ya? Mungkin lebih sih Pak. Iya 2 tahun. Nah ini baru pertama kali nih, pas banget kita biasanya kita cuma WhatsApp WhatsApp, karena ini berhubung kita apa salah kita berbagi untuk silaturahmi, berbagi juga dari pengalaman. Nah saya dulu juga sama Pak, yang namanya kita motoris tuh sendiri Pak, perjalanan kita belum nawarin barang, kita bawa barang produk yang mana tuh sendiri minuman itu dibilang berat, aduh lumayan Pak itu Pak. Kalau ibarat motor itu kalau pengen meriang itu mungkin bisa dibilang meriang ya Pak. Jadi kalau motor bisa teriak ya, kalau bisa teriak ya motor ya, karena apa yang saya rasain dulu emang begitu gitu. Mungkin di luar sana ini yang sekarang melihat video ini pasti ngerasain deh. Motornya teriak kayak capek Pak gitu. Tapi kita nggak boleh patah semangat. Saya selalu berusaha gitu kan. Nah yang saya selalu kepikiran dari sekarang nih, dulu ya saya ke sebagai motor itu saya masuk ke toko atau koperasi itu banyak penolakan. Alasannya apa kalau boleh tahu? Mungkin ya pertama saya baru. Nah, yang keduanya itu cara untuk nawar produknya itu saya yang namanya baru wajar dong Pak. Kita kaku iya, dan harganya pun kadang-kadang harus berapa ya? Karena hal kayak gitu tuh. Nah makanya sebelum kita terjun itu produknya itu bener-bener dihafal, bener-bener istilahnya kita itu harganya itu berapa, jadi enak. Kalau ngomong nanya kita jawab, kalau ngomong kita jawab. Nah itu salah satunya. Nah awal-awal saya tuh begitu. Saya masuk koperasi, sekolah-sekolahan, penolakan itu selalu. Pertama kali saya mungkin di daerah Jakarta juga ya. Saya pernah ngomong, Pak, dalam sehari itu cuma 3 karton. 3 karton. Target 15 karton. 15 karton, bayangin, cuma 3. Yang lain itu juga nombok pula. Nombok teman-teman, kebayang dong. Udah kita bawa barang, nombok pula. Tahu sendiri bawanya minuman kayak gimana yang dirasain teman-teman. Nah, semoga di video ini untuk teman-teman
motoris khususnya semangat dalam hal apapun ya, kerja itu semangat. Kalau kita semangat, insya Allah di situ pasti ada jalan. Ya, Nah, betul, ya kan. betul. Nah, kembali lagi ke Pak Ferdi, sekali lagi saya berterima kasih Oke. untuk bisa berbincang-bincang, ngobrol santai Pak ya. Di Santai. sini ngobrol santai aja Pak, jadi relax. Jadi Kita nggak ada kopinya tapi ya. Aduh, kopinya ini yang saya juga bingung nih. Mungkin nanti misalkan saya ketemu lagi next time untuk ketemu Pak Ferdi atau di mana aja, intinya saya selalu Di vlog berikutnya nanti ya? Nah, di vlog berikutnya ya. Semoga Pak Ferdi ini bagi saya selalu sehat terutama. Amin. Dan selalu rezekinya itu bertambah dan bertambah, intinya selalu sukses buat Pak Ferdi. Nah, semoga di video ini untuk yang khususnya motoris di luaran sana, yang namanya motoris itu banyak sebetulnya ya. Nah, sales apa aja tuh berbau sales, intinya banyak hal yang mungkin dilakukan seperti apa, ya kita tetap harus semangat intinya ya. Sekali lagi jangan lupa nih Pak, bantu ya Pak untuk subscribe-nya nih. Oke. AKD channel ya. AKD Channel. AKD channel. Semoga untuk dunia sales ini saya bisa berbagi entah di vlog yang lain dan manfaat juga ya. Soalnya emang sih hidup kalau nggak semangat gimana Pak? Nah itu dia, mati segan hidup nggak mau. Tuh, mati segan. Hidup nggak mau. Hidup nggak mau. Kayak gitu. Gimana dong? Saya juga Apa hidup bingung. segan mati nggak mau? Oh terbalik. Hidup segan mati nggak mau. Gitu. Nah, kayak gitu lah. Gitu dah, intinya gitu ya untuk teman-teman nih. Alhamdulillah saya Semangat. udah ketemu Pak Ferdi ini ya, karena untuk Pak Ferdi juga Sama-sama. orangnya bijak. Saya berterima kasih sekali lagi ke Pak Ferdi. Saya untuk mengucapkan pokoknya beribu-ribu terima kasih atas Sama-sama. meluangkan waktunya buat Sama-sama. saya. Nah, semoga di video ini kembali lagi ya bermanfaat, intinya bermanfaat ya. Sekali lagi ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.